Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan siang hari ini tentu kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat dipertemukan kembali di dalam satu forum yang pada kesempatan siang hari ini kita melaksanakan kegiatan secara daring, namun tentunya tidak mengurangi kehidmatan kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, yang kita hormati bersama Bapak Dr. Bastian Lubis SE MM CFM, dari beliau adalah Rektor Universitas Patria Arta. Alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktu Pak Bastian di siang hari ini. Siap Pak Purnama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga beserta seluruh tatanan direksi di Sivitas Universitas Patria Arta yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Juga sudah hadir bersama kita Ibu Indri Septiani SEMM CFM. Iya, selamat siang Bu. Selamat siang. Sehat Bu Indri? Alhamdulillah sehat. Beliau Direktur Assessment Center Universitas Patria Arta dan juga beserta Bapak Suhendra SM, MM, CFM, beliau manajer sertifikasi LSE Universitas Patria Arta. Selamat siang Pak Suhendra. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beserta juga sahabat dan guru kita bersama dan juga tim asesor kompetensi pada lembaga sertifikasi person Universitas Patria Arta. Dalam hal ini telah hadir bersama kita Bapak Puji Hartanto AKP. Selamat siang Pak Puji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bapak Eko Budi Suprapto, kemudian Ibu Wiwi juga hadir bersama kita, dan juga Bapak Aris Widodo beserta seluruh fasilitator yang terus membersamai dalam hal ini kegiatan keilmuan holistik yang sejauh ini selalu terus fasilitator Pak Yusron, kemudian Pak Joko, kemudian Pak Nursil juga sudah hadir bersama kita di dalam event-event workshop, training, dan juga kegiatan pelatihan yang selalu didampingi oleh beliau-beliau. Semoga sehat selalu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kiranya ini susunan acaranya cukup panjang, maka kiranya kalau saya sebutkan terlalu panjang juga nanti menyita waktu. Kami rasa mari kita bersama mengikuti opening speech dari Bapak Bastian selaku Rektor dari Universitas Patria Arta. Untuk itu kepada Pak Bastian kami persilahkan Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Pak Puji. Bapak Indri. Mohon izin Pak, suaranya kecil sekali, tidak terdengar. Kecil. Ya. Bentar ya. Baik Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi hari ini, alhamdulillah ya di ujung tahun 2022 kita bisa berkumpul memasuki tahun 2023. Insya Allah kita akan lebih baik lagi karena memang insya Allah COVID sudah berlalu, meskipun nanti pengobatan holistik Pak Puji
insya Allah akan berkembang secara mancanegara ya. Dengan Amin. alhamdulillah kita sekarang sudah mendapat dari kepercayaan dari pemerintah ya untuk mendapat sertifikasi kompetensi ya. Jadi mengapa perlu menempuh program sertifikasi kompetensi di Assessment Center Universitas Patriarta ya? Seperti kita ketahui kita telah kerjasama dengan Pak Puji kemarin kita sudah tanda tanganin. Ini kompetensi sertifikasi kompetensi ini sangat diperlukan sekali dalam hal globalisasi ekonomi yang sekarang berkembang. Jadi untuk memastikan kualitas dan keahlian seseorang yang telah diperoleh selama menjalani pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman bekerja, bukti pemastian itu berupa sertifikasi kompetensi yang memiliki masa berlaku. Jadi dia ini sudah diakui oleh negara. Begitu juga Universitas Patriarta ada beberapa yang sudah mendampingi ya seperti kemarin ada beberapa ESQ, kami juga yang membidangi itu sebenarnya. Nah sekarang ada suatu hal yang terbaru lagi ya. Jadi sertifikat kompetensi yang diterbitkan berlaku secara nasional maupun internasional. Bagi yang mendapat sertifikasi kompetensi berhak memperoleh dan menggunakan gelar kompetensi dan ini bisa diakui sebagai referensi untuk izin praktek. Ya inilah kalau cipta kerja yang diundang-undang dari pemerintah sekarang ini memungkinkan kegiatan-kegiatan sertifikasi kompetensi ini untuk membedakan mana yang profesi yang diakui atau dilegalisasi secara internasional dan mempunyai standarisasi yang sama sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu, nanti bisa dipandu dengan Ibu Indri sebagai Direktur Utama yang untuk Assessment Center dan Pak Suendra dari Assessment Center Universitas Patriarta mungkin lebih banyak untuk berdiskusi ya membahas tentang kompetensi ini sendiri. Mungkin demikian Pak Purnama, silakan lanjut. Baik, terima kasih banyak Pak Bastian. Tertinggal Pak Bastian dan Bapak Ibu sekalian, Ya. mohon maaf, ini peserta juga sudah hadir, ini kelihatannya dari seluruh provinsi kelihatannya ya Pak Eko, mewakili Alhamdulillah. teman-teman penggiat holistik yang selalu membersamai kegiatan ilmiah Pak Puji. Insya Allah Baik, dari sedih. Malaysia juga masuk. Dari Malaysia masuk ikut ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Malaysia. Iya. Dari Brunei Pak Eko? Malaysia ya yang sudah masuk, alhamdulillah. Baik, sedikit informasi barangkali Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa alhamdulillah teman-teman kita penggiat holistik, profesional di bidang pelayanan holistik, ada 4 orang yang sudah mengikuti kompetensi dan telah lulus Alhamdulillah. di ujian kompetensi di Universitas Patriarta. Barangkali saya sebutkan ya Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, yang pertama Bapak Lukman Ahmad, kemudian yang kedua Bapak Saifullah Samsudin, kemudian Ibu Rina Kurnia, dan yang terakhir Ibu Aswani Asnawi. Sekalian nanti mohon kiranya Ibu Aswani nanti dapat memberikan testimoni, ya paling tidak sharing begitu ya setelah sesinya Pak Puji nanti di akhir sesi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berlanjut pada sesi berikutnya yang merupakan sesi utama pada kegiatan kita di siang hari ini, yaitu sesi pemaparan skema sertifikasi ruang lingkup analis pengobatan tradisional holistik ya Bu Indri. Ya. Kemudian dengan gelar kompetensi Certified of Analysis of Holistic Traditional Medicine dengan singkatan CHATM ya Bu Indri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah 4 orang sudah mengikuti kompetensi, sudah lulus, sudah boleh ya Pak Bastian mencantumkan di belakangnya Monggo. Ya. Baik. Ya, sudah pantas ya. Sudah sah Pak Puji, nggih Pak Puji.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Indri, untuk sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk men-share screen. Belum diizinkan oleh hostnya. Oh ya, sebentar. Baik, sebentar, Bu Indri. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Siang Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan Pak Puji, ketemu dengan kami ada di Makassar, sementara Pak Rektor ada di Kalimantan saat ini. Pak Hendra, mudah-mudahan semua sehat-sehat. Hari ini Makassar hujan lebat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. dan jaringan tetap bersahabat Pak, meskipun cuaca belum bisa bersahabat gitu. Baik, Assessment Center, saya langsung saja bahwa Assessment Center berada di bawah Universitas Patria Arta dan telah mengantongi sertifikat lisensi atau akreditasi dari BNSP, tadi sudah dijelaskan BNSP dan dari KAN. Jadi saya tunjukkan yang BNSP ini yang tadi diakui negara, juga dari KAN diakui negara, kemudian yang IAF itu dari luar negeri, sehingga sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Assessment Center atau lembaga sertifikasi di bawah Assessment Center itu diakui di dalam dan di luar negeri. Saat ini Assessment Center memiliki skema sertifikasi, ini ada 17 skema Bapak Ibu yang ada di Assessment Center. Yang di sebelah kiri ini adalah untuk lembaga sertifikasi profesi P1 Universitas Patria Arta dilisensi oleh BNSP. Ada 4 skema sertifikasi yang ada di situ, dan yang 4 ini adalah khusus memang untuk mahasiswa kami. Jadi mahasiswa yang belajar atau menempuh ilmu di Universitas Patria Arta wajib memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian yang di sebelah kanan, lembaga sertifikasi person Universitas Patria Arta, itu juga ada yang awal kita mulainya diakreditasi itu tahun 2018 dengan 4 skema, yaitu penyusun laporan keuangan, pencatat perpajakan, kemudian ada di bidang neuroscience terapan dan PPGD yang 10 dan 11 ini. Kemudian pada tahun kedua kami mendapatkan reakreditasi, kami menambah ruang lingkup baru karena sudah ada kerjasama dengan pihak PPHMI, maka kami mintakan juga. Jadi dari tahun 2020 itu kita ada tanda tangan kerjasama dengan PPHMI, kemudian 2 tahun kemudian baru bisa tersertifikasi, terakreditasi untuk penambahan ruang lingkup baru. Salah satunya adalah analis pengobatan tradisional holistik. Nah, ini sertifikat akreditasi untuk tahun 2018, Bapak, ini yang pertama. Kemudian tahun 2022 kami mengajukan untuk direakreditasi kembali dan telah mendapatkan sertifikat akreditasi pada tanggal 5 September 2022. Jadi yang ini yang terakhir, sehingga salah satunya yang ingin saya jelaskan adalah tentang skema sertifikasi analis pengobatan tradisional holistik. Dalam skema ini, para peserta dituntut atau diminta nanti untuk berunjuk kerja, mengunjuk kemampuannya untuk yang pertama adalah menentukan penyebab penyakit, yang kedua adalah melakukan pemeriksaan kesehatan melalui 4 cara, yaitu pengamatan, penghidu atau pendengaran, perabaan, dan wawancara. Kemudian
Peserta harus bisa melakukan analisa, mengklasifikasi, dan mengidentifikasi penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan, serta yang keempat adalah merekomendasikan tindakan pengobatan. Dari uraian tugas dan pekerjaan, jika seseorang telah dinyatakan kompeten pada bidang sebagai analis tadi, maka unit kompetensi yang kami ujikan adalah unit-unit ini merupakan standar kompetensi dari internasional. Mengadopsi dari Australia, sehingga yang di bawah ini bahasa Inggris, jadi karena memang standarnya standar internasional. Ada 4 unit di sana, ada 4 mata ujian. Yang pertama adalah bekerja dalam kerangka pengobatan oriental tradisional. Yang kedua adalah melakukan kesehatan remedial tradisional Chinese medicine. Yang ketiga adalah menganalisis dan menanggapi informasi kesehatan klien. Dan yang keempat adalah mengadaptasi praktik pengobatan tradisional TCM untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Yang nomor 4 ini adalah memberikan rekomendasi. Jadi nanti setelah diberikan rekomendasi baru kita ketahui tindakan apa setelah didiagnosa, tindakan apa yang harus diberikan kepada klien. Kemudian ada persyaratan dasar peserta, Bapak dan Ibu, minimal berijazah SMA, SMK, MA, telah mengikuti pelatihan dalam bidang diagnosis dan analisis pengobatan tradisional holistik, modul holistik 1 dan 2, kemudian mengisi formulir permohonan sertifikasi, mendaftar kepada kami, kemudian melampirkan fotokopi KTP, ijazah terakhir, dan fotokopi sertifikat pelatihan serta pas foto untuk nanti kita tempelkan di sertifikat kompetensinya jika dinyatakan kompeten. Kemudian metode ujian dan biaya ujian. Metode ujiannya adalah uji tulis, uji praktik, role play, dan minimal kelulusan adalah 75. Jadi skornya yang dianggap lulus adalah minimal 75. Biaya ujiannya adalah 3.750.000. Untuk biaya ini dilaksanakan di Kota Semarang dengan jumlah peserta 40 orang. Jika ujian dilaksanakan di kota lain, maka biaya akan kami sesuaikan. Kemudian dengan biaya itu sudah termasuk kamar hotel peserta untuk 2 malam, makan dan snack peserta selama ujian. Klien nanti kami yang siapkan. Kemudian Bapak ini, Ibu, ini salah satu gambar ya ketika kita uji tulis di sebelah kiri ini. Kemudian ada uji praktek. Nah, ini banyak pertanyaan yang muncul, itu ujiannya kayak bagaimana ya? Jadi uji praktek role play ini adalah di mana Bapak peserta, Bapak dan Ibu peserta itu akan memeriksa klien, ini klien, dan nanti cara berkomunikasi Bapak dan Ibu, cara menganalisis nanti diuji langsung oleh penguji yang hadir di dalam ruangan ini. Nah, setelah peserta yang dinyatakan kompeten, ini yang saya hadirkan adalah sertifikat kompetensi milik Ibu Aswani Asnawi. Peserta yang dinyatakan kompeten mendapatkan sertifikat kompetensi yang berlaku selama 3 tahun. Sertifikat ini 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian sertifikat ini dilengkapi dengan nomor blanko yang di atas 016, itu kami keluarkan juga. Kemudian nomor barcode. Ada barcode. Kemudian gelar kompetensi yang didapatkan adalah Certified of Analysis of Holistic Traditional Medicine, disingkat CAHTM. Dapat dicantumkan di belakang nama klien atau peserta yang dinyatakan kompeten. Kemudian sertifikat ini berlaku di dalam dan di luar negeri. Nah, ini telah tadi yang
Pak Gelar sampaikan bahwa sudah ada 4 orang yang tersertifikasi. Inilah mereka tadi ya Bapak, Ibu. Dan ini telah kami serahkan pada awal Desember bulan ini. Mudah-mudahan sudah bisa dipakai Bapak dan Ibu nanti yang sudah tersertifikasi. Ini untuk yang holistik ada 4 sebenarnya di dalam penyerahan ini ada 6 ya kita serahkan. Ada 4 dari holistik dan ada 2 yang dari kebidanan gitu. Itu tentang perawatan untuk tubuh ibu hamil dan bayi. Saya kira itu dari saya pemaparan singkatnya, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Demikian Pak Gelar, saya kembalikan kepada Pak Gelar. Baik, terima kasih banyak Ibu Indri. Sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu, kiranya sangat jelas tahapan-tahapan kompetensi yang bisa Bapak Ibu ikuti tentunya, dan tadi foto-fotonya dari 4 lulusan di generasi pertama begitu Bu Indri ya. Kelihatannya sangat cerah fotonya, ceria. Iya betul Pak. Atau mungkin karena edit yang sempurna barangkali. Memang bagus, memang aura-aura kalau bagus. sudah kompeten Ya. itu memang beda Pak. Itu memang tergantung kamera jenis Android-nya, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya Bapak Swendra ada hal yang tentunya bisa disampaikan terkait kompetensi ini. Kami persilakan Pak Swendra untuk selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam dari Kalimantan. Saya dengan Pak Rektor berada di Kalimantan, tapi tetap mengikuti Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Jadi pada prinsipnya adalah uji kompetensi ini bagaimana Bapak Ibu mendapatkan pengakuan dari negara dalam profesi dalam bidang yang pengobat holistik. Jadi perkembangan yang kami lihat selama beberapa tahun terakhir, memang banyak orang yang melakukan pengobatan tetapi tidak memiliki legalitas. Jadi kalau di Universitas Triyarta kami menyebut bahwa kompetensi itu diakui dengan 3 cara. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan ada pengakuan dari sebuah lembaga, apalagi ada pengakuan dari negara. Maka uji kompetensi yang dilakukan oleh teman-teman yang telah dilakukan di Makassar adalah sebuah bentuk pengakuan dari negara terhadap profesi pengobat holistik di Indonesia yang nantinya bisa berlaku di internasional. Itu barangkali singkat yang kami sampaikan, mungkin selanjutnya nanti akan ada di sesi tanya jawab. Demikian Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Swendra. Baik, Bapak Ibu, kiranya kita akan masuk pada sesi berikutnya. Sudah hadir juga bersama kita guru kita bersama pakar bidang holistik yang sejauh ini bagaimana kerjasama dengan Universitas Patriarta terselenggara adalah salah satu andil sumbangsih keilmuan beliau yang terus membersamai masyarakat tentunya di dalam layatan. Sama kita, Pak Puji, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Bastian. Siang Pak. Bu Indri sama Pak Swendra. Jadi teman-teman semua, kaitannya dengan uji kompetensi ini adalah satu kepentingan yang luar biasa, di mana hari ini merupakan sebuah momen yang tepat kita melangkah. Mungkin Allah berkehendak 2 tahun kemudian baru bisa muncul gitu. Karena hari ini sedang ramai di luaran sana itu pertikaian antara satu teknik dengan teknik yang lain. Kenapa muncul pertikaian itu? Karena mereka seperti, kalau saya gambarkan, mereka itu seperti cabang pohon yang tidak ada batang dan akarnya yang sama. Nah, mereka itu akhirnya seperti orang buta yang memegang gajah,
masing-masing memegang bagian yang lain, kemudian membuat satu penilaian berdasarkan apa yang dipegangnya dia. Pada yang dipegang itu hal yang sama, maka kita menjadi orang yang bisa melihat dan bukan orang buta, dan kita bisa menghubungkan ikatan kesamaan atau hubungan dari pertikaian itu sendiri. Maka sempat kemarin saya tulis di satu status saya bahwa batang dan akar adalah yang menyatukan berbagai macam teknik yang ada di Indonesia yang berkembang ini. Karena saya lihat dalam perjalanan 23 tahun, mereka itu tidak punya akar dan batang yang menyatu, sehingga mereka membuat satu persepsinya sendiri. Maka terjadinya pertikaian antara satu teknik dengan teknik lain, atau di teknik yang sama. Nah, ini karena tidak ada rumusan yang jelas tentang persoalan itu. Rumusan itu adanya itu di akar dan batang. Berarti di diagnosa, kemampuan mendiagnosa, kemudian membuat satu kesimpulan. Dari kesimpulan itu adalah teknik apa yang terbaik diberikan pada kasus yang sedang terjadi. Nah, ketika dia salah dalam mendiagnosa, maka teknik yang diterapkan menjadi salah. Contoh, misalnya kita menjumpai stroke. Stroke itu ada pada, kalau kita lihat di peta penyakit di modul 2, stroke itu bisa terjadi jalurnya panjang lewat kekurangan gizi yang mendalam, gizi cairan. Nah, itu prosesnya panjang. Nanti stroke ada yang prosesnya cepat, yaitu kanhuo, yaitu ada tekanan energi yang besar di dalam liver sehingga naik ke atas menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Kemudian kita jumpai stroke yang disebabkan karena kelemahan fungsi, defisiensi di nilai kedalamannya di 1 atau di 2. Nah, ini yang sering disebut stroke ringan. Nah, stroke ringan ini atau stroke yang tipe ini menjumpai 80% kasus yang ada di Indonesia yang kita dapatkan dari data. Tetapi obat yang beredar dan teknik yang dipakai adalah untuk yang 20%, yang dimana itu adalah kasus-kasus ekses. Sehingga terjadi ketidaksinkronan antara penyebab penyakit dan teknik pengobatan atau obat itu sendiri. Maka penyakit itu menjadi panjang proses penyembuhan atau bahkan tidak sembuh sama sekali, kemudian menuju kepada penyakit yang lain sebagai kelanjutan daripada penyakit itu karena ketidaktepatan daripada pengobatan. Nah, harusnya dia tonifikasi tapi dia disedasi. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat miris dan ini terjadi di mana-mana, Indonesia, Malaysia, Brunei sama. Kalau saya melihat karena saya pernah di 3 tempat ini terapisnya masih seperti itu. Maka ketika mereka disatukan karena kita tidak punya kompetensinya, maka kita mungkin diabaikan oleh teman-teman yang lain. Maka dengan adanya sertifikat kompetensi ini yang kemudian standarnya nasional dan internasional, itu menjadi kekuatan kita untuk ikut membantu menyadarkan teman-teman terhadap persoalan yang ada. Sehingga nanti kita bisa menyatukan berbagai teknik yang ada di Indonesia dan semua disatukan di satu pohon ilmu pengobatan. Karena ilmu pengobatan itu harusnya satu, tidak bisa lebih dari satu. Barat dan timur, pengobatan barat dan timur itu sebenarnya juga satu pohon. Karena pemilik ilmu itu Allah, maka tidak ada ilmu Allah yang kemudian tidak bisa disambungkan karena pemiliknya sama. Nah, ketika kita menganggap itu tidak sama, berarti menganggap sumber ilmunya itu tidak sama. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi, pola yang kita kerjakan itu ada 2 sisi. Satu sisi dunia, itu ya berarti di sisi dunia itu kita mendapatkan ilmu jelas, kemudian pengakuan yang jelas dan sebagainya. Dari sisi akhirat kita menyatukan pertikaian-pertikaian yang ada, kemudian memberikan haknya dari pasien untuk mendapatkan hak teknik pengobatan yang tepat sesuai dengan apa yang sudah dia bayarkan kepada kita. Kadang pasien ini sudah membayar kita dengan kewajibannya dalam proses pembayarannya itu, tapi kita tidak memberikan
kewajiban kita dengan teknik terapi yang tepat. Nah, ketika terjadi ketidaktepatan, maka kita kadang dengan gampangnya menyatakan bahwa itu semua takdir Allah. Itu seperti itu. Kemudian ketika ada kesalahan, itu sebenarnya tolok ukur kesalahannya itu sudah ada di modul 1-2, terutama di peta penyakit. Ketika dia melakukan tindakan teknik yang keliru, itu bisa dirujuk dari situ. Ketika dilihat lidahnya, dilihat nadinya, kemudian dilihat proses terjadinya penyakit, maka orang ini jelas salah. Jadi kalau ada sesuatu kemudian masuk ke pengadilan, maka proses untuk melihat itu benar dan salah itu bisa dari situ. Misalnya kita melihat lidahnya pucat, basah. Kita mengatakan jangan makan buah, jangan makan obat yang sifatnya dingin dan sebagainya. Kalau dia melanggar, kemudian terjadi masalah, kita bisa selamat. Kenapa? Kita sudah memberikan advice yang jelas sesuai dengan standar ilmu, tapi pasiennya melanggar dengan memakan makanan yang tidak sesuai, kemudian menggunakan obat tidak sesuai, kemudian dia berobat juga ke orang lain dengan teknik pengobatan yang tidak sesuai. Nah, itu kita bisa terselamatkan. Atau kemudian kita bisa melihat ketika terjadi kesalahannya itu di terapis, maka terapis itu akan kelihatan sekali salahnya. Benernya dia di mana, salahnya di mana akan kelihatan karena ada tolok ukurnya. Nah, selama ini tolok ukurnya menurut versinya masing-masing. Nah, ini yang kemudian jadi masalah, kemudian ramailah dunia persilatan. Nah, bahasanya kayak gitu. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya program ini, sertifikasi ini, teman-teman semuanya bisa memahami inilah yang kita impikan sejak lama, dan inilah yang bisa kita kerjakan untuk ikut membantu menyelamatkan dunia pengobatan tradisional supaya dia punya power lah, punya peran lah di dunia pengobatan itu atas dasar ilmu yang jelas. Nah, yang perlu disampaikan kepada teman-teman, dan saya berharap nanti di sesi yang kedua, di uji kompetensi kedua di Semarang nanti kita selenggarakan sekitar Januari, Februari ya Pak Eko ya? Sekitar Maret Pak. Maret ya? Maret ya, akhir Maret insya Allah. Nah, Maret berarti teman-teman kita berharap yang sudah ikut pelatihan modul 1-2 itu jumlahnya ratusan itu. Jadi mungkin 500 ya ada. Nah itu, karena udah 20 tahun ya, berarti bisa 500 bisa lebih itu. Nah, nah ini bisa terwadai dengan baik dan kita bisa mengumpulkan teman-teman lagi ya, supaya mendapatkan uji kompetensi ini. Kemudian nanti uji kompetensi ini berikutnya kan ketika sudah habis masanya, nah itu ada langkah-langkah pendalaman yang kita berikan kepada teman-teman yang sudah ikut uji kompetensi supaya dia terjaga kemampuannya, terjaga caranya, tidak keluar dari rel, supaya nanti ketika dia perpanjangan dia tetap bisa. Sebab kalau dia keluar dari rel, kemudian kita melihat dia keluar dari rel, kemudian kita membuat satu keputusan, itu sudah tidak bisa melanjutkan lagi untuk apa? Dia harus diuji lagi dari awal. Karena apa? Dia keluar dari rel-rel yang sudah dibuat, yang kita buat untuk keselamatan bagi pasien-pasien yang datang kepada teman-teman semuanya. Intinya kayak gitu. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk di awal ini. Nanti selanjutnya berkaitan dengan tanya jawab akan kita berikan. Itu Mas Glenn. Baik, terima kasih banyak Pak Puji. Ya, alhamdulillah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Puji, memang sejauh ini Bapak Ibu penggiat satu keilmuan bidang holistik ini wadah legitimasi. Inilah jawabannya pada kesempatan siang hari ini kita bersama dengan Universitas Patria Arta. Dan Bapak Ibu sekalian, sesi setelah Pak Puji kita akan bersama mohon kesediaan dari
salah satu dari 4 lulusan generasi pertama. Ibu Pak Suhendra ini senyum ya, karena saya agak terbata-bata ini, belum terbiasa kelihatannya ini menyebutkan CAHTM ya. CA. Saya ingatnya ATM Bu Indri. Dan juga saya yakin Bapak Ibu sekalian juga ATM yang paling sering di. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon kesediaan dari 4 wakil lulusan pertama. Kiranya tadi sudah ada dari panitia menyampaikan. Oh, Makassar agak sinyalnya agak ini ya. Iya, Baik, di Makassar gangguan sinyal kan. Oh, Hujannya baik. deras. Mereka baru pada hubungi kita. Iya, hujannya deras. Oh, baik, hujannya deras ini. Saya perdengarkan kepada Bapak Ibu voice note, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini alhamdulillah dari Ibu Aswani Asnawi akan menyampaikan voice note terkait dengan bagaimana penyampaian beliau, bagaimana beliau dalam setelah mengikuti kompetensi yang diselenggarakan di UPA di bidang ilmu kesehatan holistik. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswani Asnawi, CAHTM. Saya adalah peserta uji kompetensi analis pengobatan tradisional holistik asal Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ingin berbagi pengalaman saya pada teman-teman yang juga akan mengikuti uji kompetensi ini, insya Allah. Ujian ini menilai kita, apakah kita kompeten atau tidak. Jika kita sudah sering praktek, insya Allah sangat mudah, karena sudah terbiasa melakukannya. Hanya saja karena ini ujian, maka kita dinilai. Nervous, itu sih pasti ada. Tapi saya yakin, teman-teman yang sudah expert dan jam terbangnya tinggi, hilang suaranya. pasti bisa mengatasi nervousnya. Ujian ini juga sebenarnya akan menambah rasa percaya diri, juga rasa aman saat berpraktek. Sebab kita punya sertifikat yang menandakan kita sudah layak menggunakan ilmu ini di lapangan. Jadi, jangan ragu. Saran saya, ikuti ujian ini dan kita akan tahu sejauh mana saya sudah memahami ilmu holistik ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, soal-soalnya bagaimana? Sulitkah? Ataukah gambaran ujiannya seperti apa? Sama kok. Itu juga yang terlintas di benak saya saat akan mengikuti uji kompetensi ini. Berbagai prasangka membebani otak saya, pikiran yang membuat tidak percaya diri berkecamuk. Tapi bismillah, saya berkata pada diri saya, kalau saya tidak coba, bagaimana saya bisa tahu sejauh mana ilmu ini saya telah kuasai? Oke, by the way, ujian ini terbagi atas 2 tahap. Yang pertama, ujian tertulis, dan yang kedua, ujian praktek. Ujian tertulis. Soal-soal yang diujikan semua sudah diajarkan saat pelatihan dan semua ada di modul. Jadi kalau rajin bedah modul dan mengulang-ulang modulnya, insya Allah pasti bisa jawab soalnya. Oh iya, saat ujian tertulis ini dibaca baik-baik ya, pahami soalnya. Lihat soalnya dengan baik, sebab optionnya banyak jebakannya. Lalu yang kedua,
ujian praktek. Ujian praktek ini berkaitan dengan 4 cara pemeriksaan. Menganalisa data, menentukan diagnosa, dan saran terapi, serta perubahan gaya hidup, seperti pola makan, pantangan makan dan minum, serta makan dan minuman yang dianjurkan. Juga pola emosi atau kontrol emosi, dan pola istirahat, gerak tubuh, dan lain-lainnya. Yang jelas, semua sudah pasti sering kita lakukan saat berpraktek di lapangan. Jadi, jangan khawatir mengikuti ujian ini. Ayo ikut ujian kompetensi ini. Jangan ketinggalan dan jangan ragu. Menarik loh sertifikatnya. Tidak hanya bisa kita gunakan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri sertifikat ini pun berlaku. Jadi, jangan lewatkan ujian kompetensinya di Maret 2023 di Semarang, insya Allah. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Karena teman-teman kebanyakan sudah expert, tinggal mengambil sertifikasinya. Supaya dalam berpraktek kita lebih aman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aswani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Ibu Aswani sedikit agak serak-serak ya ini Ibu. Ini Baik, rasanya alhamdulillah. kayak duta Iya. ini. Iya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tadi penyampaian pemaparan dari Ibu Aswani yang sudah mengikuti tahapan demi tahapan uji kompetensi yang diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Patria Arta. Tentu ini bisa menjadi satu perbendaharaan yang sangat baik untuk legitimasi tentunya, karena ternyata legitimasinya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Bastian, Ibu Indri, kemudian Pak Suhendra, dan juga Pak Puji, bahwa legitimasinya ini legitimasi yang sudah tersertifikasi baik nasional juga internasional tentunya. Nah, untuk itu silahkan di bulan Maret nanti Bapak Ibu sekalian yang sejauh ini terus mengikuti kegiatan keilmuan holistik yang diinisiasi oleh Pak Puji bisa menghubungi teman-teman fasilitator kalau di Jawa barangkali nanti bisa koordinasi sejauh ini yang sudah dikenal Bapak Ibu, Pak Yusron, Pak Joko, kemudian Pak Nursin ya, dan seluruh teman-teman yang sejauh ini terus membersamai kegiatan-kegiatan ilmiah tentunya. Dan juga nanti dari Universitas Patria Arta juga dipersilahkan Pak Lukman barangkali ya yang di Makassar yang paling dekat dengan Sivitas Universitas juga bisa berkoordinasi untuk keikutsertaan di bulan Maret di Kota Semarang. Jadi kita ambil Kota Semarang ini tengah-tengah Pak Bastian, Bu Indri, Pak Puji dan Pak Suhendra ya, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kita jangkauannya Bapak Ibu dari utara begitu ya, dari Pulau Makassar, begitupun Bapak Ibu dari selatan begitu ya. Dari Jawa juga bisa menjangkau, begitupun timur dan barat. Insya Allah ini menjadi bagian spot di bagian tengah gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya kita berlanjut pada sesi berikutnya. Dipersilahkan Bapak Ibu yang hadir untuk sesi tanya jawab bebas. Silakan Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan ataupun konfirmasi apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Bismillah, izin bertanya Mas Gelar. Baik, silakan Pak Muhammad Humaidi, silakan Pak ya. Untuk soalnya tadi jumlahnya berapa, Mas? Untuk soal tanya jawabnya berapa tadi? Soal tanya jawabnya ini sejauh ini tidak dibatasi, Pak. Silahkan. Baik. Enggak, maksudnya ujiannya kan ada ujian itu, baik. Nah, ujian tulis, ujian tulis. Indri, saya kira. Sama ujian prakteknya tadi ada berapa soalnya? Oh iya, baik. Nanti akan dijawab oleh Ibu Indri. Barangkali kita tampung dulu pertanyaannya ya, Pak. Oke. Muhammad Humaidi.
Pak Mo. Ya, izin bertanya, Pak. Silakan. Silakan Pak ya. Ya, izin bertanya. Silakan Pak Rinaldi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba ajukan 2 pertanyaan ya, boleh, moderator? Baik, silakan Pak. Ya, ini saya kan dapat link untuk informasi sosialisasi sertifikasi pengobatan holistik, tradisional holistik ini kan dari grup ya, yang tersebar di WA maupun di Telegram seperti itu. Nah, yang tadi kan saya ada baca itu di yang sampaikan Bu Indri tadi ada untuk ujian sertifikasi tadi kan ada semacam rundown-nya ya, rundown-nya itu dikatakan itu nanti sebagai syarat nanti ada soal yang diujikan itu adalah seperti metode TCM misalnya dari one way shoot when we share ya seperti itu ya. Lagi diagnosa tindakan terapinya apa seperti itu. Nah, tapi juga di situ ada syaratnya. Nah, syaratnya itu peserta itu sudah mengikuti modul holistik 1 dan 2 seperti itu. Dan juga ada pelatihan dasar diagnostik ya seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, ini kan saya kan tidak linear ya. Kalau itu kan PPHMI. Kalau saya ini tidak linear dengan PPHMI-nya, tapi dari sumber dari lembaga lain yang sudah saya ikut pelatihan atau saya ikut sekolahnya yang sudah lama ya seperti itu. Nah, apakah itu bisa dari saya sendiri yang dari pihak yang bukan dari jalur PPHMI yang tidak linear ini bisa mengikuti uji sertifikasi yang ditawarkan oleh ya Arta Patria sama PPHMI ini yang akan diselenggarakan untuk ujian sertifikasi untuk mendapatkan gelar tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, lupa saya nomor 2 ini. Oke, itu saja dulu. Baik Pak. Ya. Nah, itu sih ya. Nanti kalau saya boleh saya tambah ya. Oh, ingat silakan, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Ya, boleh ya. Mungkin yang pertama itu Pak, yang terkait yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, ya. Kebetulan kan saya juga kebetulan kan sudah berizin Dinkes juga ya, berizin Dinkes mengeluarkan STPT. Nah, ini program sertifikat ini fungsinya nanti itu seandainya nomor 1 ada jalan keluar, nah berarti kan aman gitu ya. Nah, sekaligus saya tanya yang untuk sertifikat ini nanti ini daya fungsinya ini sebagai apa nanti ke depan? Apakah hanya sekedar menyematkan gelar di belakang? Karena kebetulan saya juga ada gelar BNSP juga dari IFMA olahraga. Apakah ini juga hanya sekedar untuk menempatkan kita di gelar di belakang nama saja, atau sifatnya ini nanti bisa mengurus izin dari Dinkes setempat? Karena kan kita semua dari daerah nih, dari secara nasional kan dari Aceh sampai Merauke gitu kan, bukan Aceh dari sampai Maroko, Aceh sampai Merauke ya seperti itu kan. Kalau Aceh sampai Merauke kan secara nasional kan kebijakan regulasi yang terjadi di daerah itu kan masing-masing berbeda-beda. Kalau di Aceh sendiri mungkin masih bisa ada kemudahan-kemudahan yang saya dapati dari untuk membuka izin praktek tradisional. Nah, memang penerapan yang saya lakukan juga holistik gitu, dengan dari sumber lembaga yang lain dengan metode yang diterapkannya metode TCM juga. Nah, pertanyaan ini ada 2 yang saya mau coba informasi jelas dari narasumber. Apakah bisa saya sendiri bisa masuk dari sumber yang tidak linear dengan PPMI? Apakah bisa juga mengikuti ujian sertifikasi? Atau yang kedua tadi adalah bagaimana fungsi lebih luasnya dari gelar ini gitu. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rinaldi. Kami rasa kita coba 2 dulu, nanti kita berlanjut di termin berikutnya, 2 penanya berikutnya. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Muh tadi terkait dengan berapa tahapan uji ya? Ya, dari jumlah tahapan soal, ya. Betul ya. Dipersilahkan Pak Bu Indri. Ya. Baik. Saya menjawab yang Pak Muhammad Humaidi, Bapak, kan ada tahap pertama jumlah soal untuk pilihan ganda ya, uji tulis, kita pakai pilihan ganda itu ada 60 soal. Kemudian untuk yang uji praktek itu ada 6 langkah. Jadi 6 soal terdiri dari 6 langkah gitu. Jadi nanti dia kalau misalnya Bapak
berpraktek nanti ujian ya, ujian praktek itu Bapak cuman baca satu gitu skenario. Nah, di situ ada 6 soal. Nah, itu langsung jalan. Jadi kayak apa namanya? role play kayak gitu, Pak. Nanti ada klien di depannya dan itu Bapak nggak akan lihat lagi soalnya, Bapak nggak akan lihat gitu. Jadi ada 6 langkah gitu. 6 langkah soal. Itu, Pak. Jadi total soal sih 66 ya, 60 pilihan ganda, 6 praktek. Ya, gimana Pak Humaydi? Ya, silakan Bu Indri, dilanjut. Oke. Untuk yang nomor 2, Bapak Rinaldi, kami jadi gini Pak, semua boleh ikut gitu. Ini untuk menjawab nomor 1, apakah dapat mengikuti kalau bukan PPHMI? Semua boleh ikut. Hanya memang kita itu dari awal itu dalam menentukan standar gitu. Kita mau lihat standarnya apa, itu yang paling cocok adalah waktu itu adalah PPHMI. Jadi kita obrol-obrol gitu, kemudian kami juga mengambil beberapa dari dewan pakar gitu. Nah, itu yang paling cocok adalah dengan PPHMI. Jadi standar yang dilakukan, jadi proses pembelajaran yang dilakukan oleh PPHMI itu sudah sama dengan standar kompetensi internasional tersebut. Itu ya Pak ya. Jadi boleh saja sih, nggak apa-apa, it's okay, boleh semuanya, karena kami juga tidak boleh strict satu ini dengan satu, karena di dalam LSP itu harus tetap pakai imparsialitas. Jadi imparsialitas itu adalah tidak memihak dengan siapapun. Itu sudah kami pegang. Namun alangkah baiknya kalau Bapak juga ikut pelatihan di modul 1 dan 2. Biar Bapak bisa match gitu, bisa match gitu. Kemudian yang nomor 2, Bapak, apakah sertifikat dapat digunakan untuk pengurusan lain ya, gitu. Sebenarnya sertifikat kompetensi ini adalah untuk memastikan kita, untuk memastikan bahwa ini saya bukan hanya sekedar gelar, enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi untuk memastikan bahwa ini benar loh yang saya kerjakan, ini sudah sesuai dengan standarnya, ini sudah diakui oleh CAN, diakui oleh IAF melalui lembaga sertifikasi person UPA. Itu. Kemudian untuk pengurusan dan lain-lain di Dinkes dan lain-lain itu saya belum tahu Pak sampai sejauh mana, kan biasanya itu langsung ke daerahnya barangkali ya Pak ya. Jadi persyaratan dasar untuk mengambil izin apa gimana itu saya belum tahu kalau di daerahnya Bapak. Tetapi untuk sementara kita masih di sini itu prakteknya tidak, kan kalau misalnya kayak holistik begini karena di situ adalah pemerhati ya, atau kan SMA atau SMK yang telah mengikuti pelatihan ini, itu saja. Jadi kita tidak harus juga nanti kita sudah selesai ada sertifikat ini kita bisa mengurus, enggak kayak gitu. Karena sebenarnya kita hanya ingin mau bahwa orang-orang itu melakukan hal dengan benar, telah diakui oleh negara dan luar negeri. Itu Bapak. Ya, saya kira itu Pak Rinaldi dan Pak Humaydi. Ada yang mau menambahkan Bapak Suhendra mungkin? Ya, terima kasih Bu. Izin Pak menambahkan sedikit terkait pertanyaan pertama bahwa soal itu kita bagi dua kelompok. Yang pertama ujian tulis tadi disampaikan, kemudian yang terkait dengan soal bagian kedua itu lebih cenderung kita sebut dengan nama sifatnya adalah kasus. Jadi Bapak Ibu nantinya akan berhadapan dengan sebuah kasus, Bapak Ibu akan dipertemukan dengan seorang pasien yang Bapak Ibu tidak kenali dengan kondisi yang tentunya sangat-sangat tidak diketahui oleh siapapun dan akan nanti dianalisa oleh seorang asesi. Jadi yang ujian namanya sesi yang akan melakukan diagnosa sendiri. Nah, dari situ setelah diagnosa akan terjawab yang soal-soal 6 tadi, terpenuhilah 6 soal tadi dari kasus yang Bapak Ibu hadapi dan diverifikasi langsung oleh asesor.
Itu barangkali yang pertama untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, Bapak, kalau kita lihat pilot itu setiap 6 bulan harus melakukan uji kompetensi kembali, standarisasi pengetahuan, keterampilan ketika menjalankan pesawat. Bapak Ibu hari ini adalah pelaku pengobat holistik, tentunya adalah berkaitan juga dengan keselamatan seseorang. Kompetensi ini adalah memastikan kepada seseorang bahwa telah menjalankan prosedur penanganan sesuai dengan standar yang telah berlaku baik secara nasional maupun internasional. Bagaimana hubungannya dengan pengurusan izin ketika membuka praktek? Tentunya di setiap pemerintah daerah tidak mensyaratkan secara khusus atau ada syarat khusus tertentu, tetapi dengan adanya sertifikasi kompetensi ini meyakinkan kepada pihak regulator memberikan izin, meyakini pemberi regulator atau pemilik regulator memiliki keyakinan yang lebih kepada Bapak Ibu sebagai pelaku dan mendapatkan izin praktek. Kenapa? Karena telah mendapatkan pengakuan oleh lembaga yang tentunya terakui secara nasional dan internasional. Itu barangkali saya bisa tambahkan dari dua penanya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Suhendra, Ibu Indri. Barangkali Pak Puji ada mau menambahkan, Pak? Silakan. Pak Puji masih Suaranya mute. termute kelihatannya, betul. Tes. Ya, sudah. Jadi kalau kaitannya dengan teknis ujian itu sudah disampaikan sama Bu Indri sama Pak Suhendra. Saya nambahi yang kaitannya dengan keilmuan yang kaitan dengan modul 1 dan 2. Jadi kita berusaha dari awal membuat pola pengajaran yang memang target kita adalah kedepannya bisa menjadi S1 atau S2. Karena memang target kita sedang menuju ke sana. Makanya kita juga sekarang sedang membuat pesantren yang nantinya dari SMP, SMA, selanjutnya sesudah belajar modul 1, 2 dan teknisnya sampai ke modul 3, nanti mereka akan sekolah kedokteran untuk mengambil bagian pengobatan di bagian barat. Sesudah mereka mengambil pengobatan di bagian timur. Nah, hubungan antara barat dan timur ini, yang ini kita kerjakan di dalam modul 1, 2. Jadi siapapun yang nantinya belajar di modul 2, dia bisa menghubungkan pengobatan barat dan timur. Bukan sekedar TCM yang biasa saja. Yang kemudian ketika dihubungkan kebingungan. Karena saya ketemu bermacam-macam, bahkan mereka itu penguji, pengajar. Nah, ketika melihat lidah tidak paham. Ketika mereka kemudian melakukan diagnosa, tidak berhubungan antara satu dengan lain, dikaitkan satu dengan lain, kadang agak kesulitan. Ketika ada satu pertanyaan terhadap prinsip-prinsip dasar, ya itu mereka jawabannya bisa berbeda-beda. Nah, itu seperti itu. Nah, kita berusaha kemudian menggabungkan semua yang ada sehingga tahapan kita yang nantinya ketika ilmu ini dibawa ke tingkat ranah internasional, dimanapun kita berada, prinsipnya sama. Ketika kita berbicara dengan ilmu apa saja, itu nyambung. Itu yang kita ajarkan di modul 1 dan modul 2. Itu seperti itu. Nah, kalau apa yang diajarkan di tempat lain sama, biasanya nanti nyambungnya cepat. Tapi kalau nanti beda, harus adaptasi. Harus mengikuti rule yang ada supaya kita mendapatkan bahasa yang sama, karena ini akan menjadi standarisasi bagi semuanya. Supaya ketika terjadi kesalahan-kesalahan, kita tahu yang salah siapa gitu. Sebab kalau nanti dari luar kemudian tidak penyesuaian, nanti ketika dia salah, dia menganggap benar, pada di tempat kita mengatakan itu keliru. Nah, dasar keliru dan tidaknya itu standarnya juga harus jelas. Nah, ini yang kita kumpulkan dari
bermacam-macam ilmu kemudian kita satukan. Sehingga kalau dikatakan kita dianggap agak berbeda, sebenarnya tidak, karena prinsipnya semua sama, prinsip ilmu sama. Itu. Sehingga sampai hari ini kita tetap bisa berjalan, kemudian bisa mengerjakan semua yang kita adakan dan kita pertanggungjawabkan terhadap kasus-kasus yang kita tangani. Itu seperti itu. Nah, ini harapan kita supaya nanti kita bisa menyamakan visi dan misi, sehingga ketika kita berada di luar negeri pun standar kita juga standar internasional. Itu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Puji. Kami rasa sudah cukup jelas Pak Muh dan Pak Rinaldi ya terkait dua penanya, penanya pertama. Silakan penanya sesi berikutnya. Mungkin sesi terakhir untuk tanya jawab dua penanya, silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Mohon izin saya mau bertanya sedikit terkait kelanjutan dari sertifikasi. Yang saya pahami, sertifikasi berlaku 3 tahun. Dan kemudian nanti akan ada perpanjangannya. Nah, saya ingin menanyakan seperti apa simulasi nanti perpanjangannya. Karena yang saya tahu, perpanjangan di beberapa sertifikasi lain yang sudah saya jalani itu biasanya ada namanya continuous learning, dia punya poin berapa dan ini berapa, kemudian setiap mengikuti lagi nanti ada learning apa lagi, kemudian dia dapat poin berapa gitu, yang seperti itu gitu. Nah, kalau untuk yang CAHTM ini seperti apa simulasi untuk perpanjangnya? Mohon maaf mungkin bertanyanya agak jauh ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dengan Ibu Wiwi, Bu? Saya dengan Cahya. Oh, Bu Cahya. Ya, baik. Pak Puji ketawa kalau saya nanya. Oh iya, terima kasih Bu Cahya. Ya. Terima kasih Bu Cahya sudah mewakili pertanyaan saya sama. Oh, kita sehati ya Bu Titi ya. Ya Bu. Baik. Terima kasih. Penanya pertama di sesi kedua ya dengan Ibu Cahya. Barangkali silakan penanya kedua di sesi kedua ini, Bapak Ibu sekalian. Apabila belum ada, kita coba. Izin Pak Faisal sudah reset. Silakan Pak Faisal. Oh, silakan Pak. Ya. Itu silakan di open mic bisa Pak Faisal. Oh, itu kedengaran soalnya Pak Faisal. Tidak, iya tidak terdengar. Ya, Barangkali bisa unmute dulu Pak Faisal. Dulu. Ya, unmute. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat tadi masuknya. Mau bertanya mungkin tadi terlewat ya, barangkali sudah ini saya bertanya. Pertama, untuk yang modul itu kan modul 1 dan modul 2 ya. Nah itu kan yang saya tahu ada beberapa revisi tuh. Itu berarti kan modul yang terakhir itu yang mana tuh Pak Puji? Yang sedang dikerjakan Mas Haris atau yang mana mungkin belum tahu saya yang akan diujikan tuh modul 1 dan 2 yang terbaru atau yang mana, atau semuanya bisa sama. Nah kadang-kadang kan saya perhatikan modul 1 yang versi berapa tahun lalu dan sekarang kan mungkin sama ya mungkin tujuan, tapi ada bahasa-bahasa yang berbeda gitu. Seperti misalnya modul-modul sekarang kan kayak yin yang misalnya tidak dipakai lagi atau gimana gitu. Nah itu penjelasan gimana Ustaz Pak Puji atau siapa gitu ya, modul yang dipakai yang mana gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Faisal. Barangkali di sesi kedua, dua penanya, yang pertama Bu Cahya dan kedua Pak Faisal. Silakan. Untuk penanya pertama, kami rasa ini sangat akademis pertanyaannya. Barangkali silakan Ibu Indri dan Pak Suhendra. Saya aja yang jawab, Pak Suhendra. Iya. Nanti dilanjut Pak. Ini langsung diamanahkan oleh Ibu Direktur. Ya, Ibu Cahya terkait dengan perpanjangan. Ibu Cahya ini sepertinya sudah punya kompetensi yang lain dan sudah pernah melakukan perpanjangan satu periode atau satu siklus kompetensi. Jadi pada proses perpanjangan yang pertama adalah selama Bapak Ibu memiliki gelar kompetensi ini atau memiliki sertifikat kompetensi, Bapak Ibu itu sudah mulai menyusun logbook. Itu yang pertama. Jadi proses untuk menuju ke perpanjangan yang pertama adalah menyiapkan logbook penanganan kasus-kasus yang telah Bapak Ibu
jalani atau temui selama kurang lebih 3 tahun. Itu kita sebut nanti dengan nama portofolio. Portofolio, sehingga itu bisa mengurangi lagi tahapan ujian tulis. Kenapa? Karena jika diverifikasi oleh asesor, dianggap memenuhi syarat, bisa saja Bapak Ibu akan tinggal melakukan ujian-ujian tertentu saja pada unit-unit tertentu yang terupdate. Jadi tujuan perpanjangan sertifikasi ini tidak hanya sekedar memperpanjangan secara administrasi, tetapi adalah bagaimana meyakini Bapak Ibu pemegang sertifikat kompetensi melakukan updating, baik selama 3 tahun tetap melaksanakan kegiatan tersebut ataupun tidak melakukan kegiatan tersebut. Jika melakukan kegiatan secara terus-menerus, maka proses ujinya akan berbeda dengan yang pemegang sertifikat tetapi tidak melakukan secara terus-menerus. Nah, kuncinya berada pada logbook. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seberapa sering Bapak Ibu melakukan updating sebagai penambah portofolio secara administrasi, misalnya dilakukan pendalaman atau mengikuti sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan pengobatan holistik, baik dilakukan oleh PPHMI maupun yang tidak dilakukan oleh PPHMI. Itu menjadi penambah atau menjadi pertimbangan asesor dalam melakukan penilaian terhadap pemeliharaan kompetensi di masa lalu dan kemungkinan untuk melakukan perpanjangan kompetensi di masa yang akan datang. Nggak dibebasin yang kayak kecil yang ya. Kemudian selanjutnya ketika dianggap oleh asesor dibutuhkan untuk ujian, karena begitu cepat updatingnya dan yang bersangkutan belum memenuhi updating secara menyeluruh, maka akan dilakukan ujian seperti ketika pertama kali melakukan ujian pengambilan sertifikat yang pertama. Jadi kalau Bu Cahaya tadi menyatakan bercerita poin, maka di sini itu perpanjangan bukan cerita poin. Bukan mengacu kepada poin, tetapi portofolio sebanyak kasus apa saja yang pernah ditangani oleh seorang pemegang sertifikat. Sehingga ragam pemahaman pemahaman terkait dengan munculnya berbagai macam penyakit akan meyakini asesor bahwa yang bersangkutan masih layak untuk memegang sertifikat 3 tahun yang akan datang. Begitu barangkali gambaran singkat terkait dengan proses perpanjangan sertifikasi. Dan terkait pertanyaan kedua mungkin lebih cenderung atau lebih tepatnya dijawab oleh Pak Puji. Saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Suhendra. Baik ya, Pak Puji. Selanjutnya untuk penanya kedua dari Pak Faisal, kami persilakan Pak Puji. Ya, yang dipakai nanti yang modul lama dan yang revisi pertama. Itu. Karena kalau revisi kedua itu rencanakan di pendalaman karena saking banyaknya. Dari 250 halaman di modul 1 sama Mas Aris kemudian udah jadi berapa itu? 500 atau 600 halaman. Jadi naiknya 2 kali lipat. Hampir 800 halaman. Wah, itu. Stres kita. Uji kompetensinya bingung nanti. Saking banyaknya. Ya, makanya untung saya tanyain. Jadi yang pakai yang pertama dulu karena itu menjadi prinsip dasarnya. Nanti kalau pengembangan itu kan dia pengembangan seperti pohon itu dia cabang dan rantingnya yang memperbanyak, terutama ranting-ranting kecil. Dari batangnya tetap hanya batangnya membesar, akarnya juga memperbanyak diri, batangnya cuma tetap membesar, nanti rantingnya juga memperbanyak. Maka tidak akan pernah lepas dari prinsip pohon itu. Nah, ini dalam rangka apa sebenarnya menjaga teman-teman ketika, karena saya ngajar kan udah lama, udah 23 tahun lebih gitu. Kadang ada murid belajar di tempat lain, kemudian membuat pohon baru, keluar dari jalur. Sehingga kita pastikan nanti dari pendalaman itu agar dia tetap pada jalurnya. Supaya apa? Nanti ketika dia tetap pada jalurnya, ketika ada persoalan, kaitannya dengan kesalahan ataupun kesalahan pasien atau kita, itu jelas. Ketika dia sudah keluar jalur, kemudian dari data ketemu seperti itu, kemudian dari hasil temuan, kemudian kalau ada kasus, kemudian
kita sebagai tenaga ahlinya kemudian ditanyakan kepada kita kan bisa apa yang dia kerjakan bisa memberatkan dia ketika terjadi suatu masalah. Nah, kita berharap itu tidak terjadi ketika relnya itu benar. Kalau dikatakan dia menambah ilmu apa saja tidak ada masalah sepanjang relnya itu tetap sama. Karena pohon pengobatan itu hanya satu di dunia, tidak ada yang lain. Satu, hanya cabang batangnya. Maka ketika dia tidak bisa menghubungkan satu dengan yang lain, berarti dia tidak tahu bahwa holistik itu adalah satu pohon. Itu. Nah, ketika dia tidak memahami itu. Nah, ini makanya ini yang harus disamakan supaya apa? Ini akar, batang, cabang atau ranting yang kita bahas itu seperti itu. Gitu ya, Mas Faisal. Kemudian juga penanya yang sebelumnya itu untuk apa? Memberikan satu gambaran kenapa kita nanti diajak untuk lebih mendalami lagi karena kasus-kasus yang akan kita hadapi itu berkembang. Maka kita berkembang, jenengan juga berkembang agar apa? Tetap tujuan kita untuk memberikan hak daripada keselamatan terhadap pasien-pasien kita menjadi utama. Ya, karena nanti kalau kita sudah terpengaruh dengan dunia biasanya itu nanti kadang keluar atau overclaim yang berlebihan. Nah, ini yang kita jaga. Jangan sampai seperti itu. Agar kita nanti ketika kita meninggal pun pertanggungjawaban di akhirat akan lebih mudah terhadap apa-apa yang sudah kita pelajari. Itu demikian. Pak, punten nyambung ke yang tadi Pak Suhendra, Pak, dikit boleh ya Pak? Ya. Yang tentang logbook tadi. Yang logbook tadi kan artinya harus ada data empiris atau data tertulis ya apa yang sudah kita periksa untuk memperpanjang tadi salah satunya. Nah, yang artinya kan begini, apakah berarti ini maksudnya pengalaman saya sendiri, saya tidak buka praktek Pak, tapi memang saya suka memeriksa atau sering ngecek teman-teman atau apa, dan itu saya masukkan gitu, saya data itu saya tanyakan Pak Puji. Itu berarti bisa ya Pak Suhendra ya, seperti itu ya datanya ya. Bisa. Artinya kalau tadi kan ada teman yang memang buka praktek, dia ada jeniskan. Nah, saya kan nggak ada tuh, saya nggak buka praktek secara khusus gitu, tetapi teman-teman yang memang ada keluar, memang kita sifatnya adalah membantu, menolong, akhirnya saya kasih tahu, kemudian saya datakan, itu berarti bisa itu untuk data logbook tadi ya Pak? Ya itu berarti kan termasuk ini, apa mempraktekkan. Iya. Masalah mempraktekkan, ada yang kemudian dia mempraktekkan secara khusus, berarti dia buka praktek dengan ada izin, dan tidak itu sebenarnya sama. Hanya beda masalah perizinan dan tidak aja. Karena banyak teman-teman yang mempraktekkan itu, dia pedagang. Misalnya pedagang herba. Tapi mempraktekkan ilmu ini untuk mendiagnosis, untuk agar dia bisa memberikan jualannya herba itu sesuai dengan penyakitnya dia. Itu dia sudah melakukan hal yang sama sebenarnya. Mengerjakan apa yang sudah diajari. Ada yang nanti dia tukang pijat, mengadakan diagnosanya dengan holistik, kemudian dia mempraktekkan teknik pijatannya, tonifikasi sedasi sesuai dengan ilmu itu sendiri. Itu sudah. Ada yang akupunktur, ada yang bekam, tapi cara diagnosanya dia udah jelas. Oh ini kalau ini bekamnya bolehnya titiknya banyak. Oh ini bekam api saja. Oh ini saya pijat dulu, bekamnya besok. Berarti dia sudah menerapkan teknik diagnosa dengan benar karena sesuai dengan ilmu yang sudah kita sampaikan. Itu seperti itu. Untuk form logbooknya di mana Pak bisa didapatkan Pak? Apa ya? Formulir logbook. Form logbooknya nanti akan kami bagikan Bapak Ibu setelah mengikuti uji kompetensi. Oke. Ikut dulu ya Pak ya. Ya, siap. Baik ya, terima kasih Pak Faisal. Memang betul dalam mempraktekkan tindakan pelayanan kesehatan holistik ada baiknya memang legitimasi CAHTM ini itu udah harus dimiliki dulu barangkali begitu. Ya Pak Puji, Pak Suhendra. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua Bapak Ibu. Kalau boleh saya sedikit memberikan satu
perbendaharaan barangkali memang kalau kita lihat di beberapa kota kabupaten atau provinsi begitu Bapak Ibu, itu setiap dinas kesehatan itu memang itu mendampingi paguyuban praktisi kesehatan. Kesehatan dalam hal ini pengobat tradisional ya, banyak sekali. Kami rasa Bapak Ibu banyak ya kompetensi lain selain holistik. Nah, kiranya ini kompetensi CAHTM yang terlegitimasi Universitas Patria Arta ini menjadi sesuatu yang sangat powerful ketika Bapak Ibu miliki, ketika hadir di paguyuban-paguyuban tersebut untuk di dalam hal barangkali pengurusan perizinan-perizinan lainnya ya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di pengobat tradisional tentunya begitu. Kami rasa ini belum ada nih untuk kompetensi bidang lain selain dari holistik yang dalam hal ini diinisiasi oleh Pak Puji yang terlegitimasi oleh Universitas Patria Arta. Jadi inisiator barangkali yang bekerja sama dengan universitas. Kami rasa Baru pertama Pak di Indonesia. Pertama ya Bu ya. Ya, pertama di Indonesia. Ya. Tapi kami rasa tentu Bapak Ibu sekalian juga kalau kita lihat teman-teman dengan bidang pelayanan kesehatan tradisional lain itu sejauh ini sudah banyak juga Bu Indri, Pak Suhendra yang terus bermujahadah lah untuk bisa terlegitimasi. Tapi kita ini bisa satu langkah di depan. Yamaha barangkali begitu. Ya. Pak Suhendra, Bapak Ibu sekalian, kiranya ini 2 sesi pertanyaan cukup bisa terangkum pertanyaan-pertanyaan kita, kelihatannya sudah cukup. Insya Allah ini menjadi satu kesimpulan yang dapat Bapak Ibu simpan tentunya sebagai perbendaharaan informasi di dalam meningkatkan kompetensi Bapak Ibu di dalam pelayanan kesehatan, dalam hal ini pelayanan kesehatan holistik yang terlegitimasi oleh Universitas Patria Arta, dan tentunya integrasi yang utama adalah pelayanan pendampingan kesehatan masyarakat sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sehat tentunya, jasmani, tidak hanya jasmani ini, kalau holistik ini ada aspek rohani di situ, terlegitimasi secara nasional dan internasional tentunya dengan Universitas Patria Arta dan holistik keilmuan Pak Puji dan Bapak Ibu sekalian yang membersamai sejauh ini. Ada 500 tadi ya, saya kaget mendengarnya tadi Pak Puji, angkatannya sudah banyak gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kami rasa mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk beberapa saat bisa open cam untuk kita foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti coba saya akan copy screenshot untuk fotonya. Jadi dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa open cam terlebih dahulu sebelum kita closing. Ya. Baik, Ibu Cahya tadi ada sedikit bertanya Bu Cahya ya, nanti kita lanjut melalui sarana media sosial. Baik. Pak Purnama, terima kasih. Ya, baik. Ya, mohon tunggu sebentar beberapa saat ya Bapak Ibu. Saya akan coba screenshot foto kita kebersamaan di siang hari ini. Sebentar. Baik. Baik, sebentar. Kemudian baru halaman pertama. Ini ada 3 halaman, cukup sangat banyak Bapak Ibu ini 63. Ini halaman kedua. Sebentar. Baik, terakhir halaman ketiga. Kelihatannya halaman ketiga banyak yang tidak open cam, ini tidak apa-apa, tapi tercantum nama-namanya. Open cam. Open kamera, ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sudah semua, insya Allah sudah terangkum. Dan tentunya kembali kami informasikan terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi berikutnya akan diselenggarakan di Semarang. Dipersilakan di bulan Maret. Untuk informasi lebih lanjut bisa silakan nanti Bapak Ibu mengkonfirmasi ke sekretariat di
Provinsi Jawa Tengah itu di Purwokerto, silakan dengan Pak Joko, Pak Yusron, atau Pak Nursin dan juga teman-teman rekan lainnya gitu di Lebah Mas. Kemudian juga silakan bisa juga melalui Universitas Patria Arta, Pak Lukman dan seluruh jajaran teman-teman holistik di Makassar juga silakan. Nanti tempatnya di Semarang, barangkali Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita closing, kiranya mohon kesediaan ada 2 closing, penyampaian closing. Mohon kesediaan dari Pak Bastian, ya Pak Bastian dan juga Pak Puji nanti. Silakan Pak Bastian. Baik, terima kasih. Sangat positif sekali dan menarik ya. Sehingga kita di tahun depan insya Allah kita lebih banyak pengembangan terhadap pengobatan holistik ini sendiri, karena merupakan suatu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh guru kita nih Pak Puji ya. Ini sudah nanti kita terangkan kemana-mana. Holistik ini kami dari Universitas Patria Arta juga mau membuatkan jurnal-jurnal ilmiahnya sehingga diterima secara akademik secara luas baik nasional maupun internasional. Terima kasih kepada teman-teman semua. Hormat Pak Puji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilakan Pak Puji. Baik ya, teman-teman semua. Niat kita yang pertama terhadap proses ini adalah bentuk dari rasa keprihatinan kita terhadap apa yang ada di masyarakat. Ada satu kalimat yang penting yang kemudian itu memacu kita. Jadi masuklah ke dalam sebuah pasar ketika pasar diperlakukan apa adanya. Itu satu kalimat yang kemudian menginspirasi saya, karena saya juga melihat bahwa Al-Quran diturunkan ketika kondisi jahiliyah, manusia diperlakukan apa adanya. Nah, ketika dunia kesehatan memperlakukan manusia yang sakit apa adanya, disitulah kita masuk untuk membela kebutuhan daripada para pasien itu. Bagaimana kita merawat mereka dengan baik sebagai tanggung jawab kita. Sesudah Allah berikan ilmu kepada kita, semakin ilmu itu banyak diberikan oleh kepada kita, Allah kepada kita, maka tanggung jawab kita semakin besar terhadap persoalan itu. Sehingga nantinya kita bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan berkaitan dengan ilmu yang sudah Allah berikan di dunia dan di akhirat. Nah, ini keprihatinan itulah yang kemudian yang memacu kita untuk membuat sesuatu untuk perlindungan kepada mereka. Dan ini juga menjaga teman-teman tidak berlebihan dalam overclaim, kemudian dia mencegah terjadinya pertengkaran antara satu terapi dengan terapi lain, antara barat dan timur, sehingga semuanya bisa bersatu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dalam perjalanan, Allah ridho kepada kita dan memberi kemudian membuat kita itu semakin berkembang di kemudian hari dan bisa menggenggam dunia dalam bentuk ilmu pengobatan holistik. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bastian dan Pak Puji. Kiranya demikian Bapak Ibu sekalian, satu catatan penting tentunya di akhir, barangkali mohon izin bahwa kiranya keilmuan yang diinisiasi dan terus dibersamai oleh Pak Puji, kiranya ini menjadi satu wasilah untuk kita, wasilah tidak hanya di dunia tentunya, tapi wasilah kita kebersamaan di dunia dengan UPA ini, dan juga wasilah untuk kebersamaan kita di akhirat kelak. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian nanti Bapak Ibu yang akan ikut mengikuti kegiatan kompetensi, uji kompetensi di bulan Maret, nanti akan bertemu langsung dengan Ibu Indri dan Pak Suhendra akan terbang ke Semarang ya Bu Indri, Pak Suhendra. Iya, kiranya Pak Bastian juga nanti bisa hadir di Semarang. Insya Allah. Siap. Ya, Insya Allah di Semarang, iya, ada lumpia dan bandeng juana Pak Bastian. Ya, siap. Ya, ditunggu kehadirannya, ya Bapak Ibu sekalian, ditunggu kehadirannya. Silakan saudara-saudara, rekan-rekan penggiat, barangkali kegiatan pelayanan kesehatan holistik lainnya,
teman-teman komunitas yang lain, Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut, silakan bisa Bapak Ibu mengkonfirmasi untuk keikutsertaan di kegiatan tersebut. Kiranya demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan dalam kegiatan memoderatori kegiatan kita di siang hari ini tentunya. Terima kasih banyak Pak Bastian, Ibu Indri, Pak Suhendra, Pak Puji juga, dan juga teman-teman Lebah Emas dan teman-teman di seluruh provinsi ini dari Malaysia juga. Kiranya ada bisa mendengar suara dari Malaysia nih Pak Eko. Assalamualaikum. Malaysia yang mana? Iya. Kelihatannya. Ya insya Allah, mudah-mudahan bisa hadir di Semarang barangkali ya. Baik ya, demikian Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan video rekaman dari kegiatan kita siang hari ini, bisa Bapak Ibu dapatkan tentunya di Sekretariat Lebah Emas ya, di Purwokerto di Jawa Tengah. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui nomor kontaknya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu.